Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, ketemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya atau mendiskusikan materi ya. Ini karena baru pertemuan pertama sehingga materinya masih ya pengantar ya, definisi tentang ruang lingkup tentang hukum kekayaan intelektual. Ya, kalau kita bicara tentang HKI ya, ini memang tentang istilah itu masih menjadi suatu perdebatan ya. Kenapa kok memakai HKI, istilah HKI? HKI itu apakah pengertian atau singkatan dari hukum kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual gitu ya. Memang kalau kita membaca literatur itu banyak sekali yang mengartikan dengan bermacam-macam ya. Namun kalau kita melihat dari terjemahan ya, terjemahan kan sebetulnya kan itu berasal dari bahasa asing ya, bahasa Inggris tentang intellectual property ya, jadi kekayaan intelektual gitu. Jadi intellectual property right kan gitu. Jadi hak kekayaan intelektual ya. Jadi intellectual property right, hak kekayaan intelektual. Asal mulanya itu. Namun kemudian di beberapa pertemuan ilmiah ya, di asosiasi dosen perdata yang juga ada kekhususan terkait dengan kekayaan intelektual itu, kemudian disepakati istilahnya itu cukup dengan KI saja, yaitu kekayaan intelektual ya. Nah, memang kalau kita melihat dari kurikulumnya, HKI itu hak kekayaan intelektual ya, atau ada yang juga mengistilahkan hukum hak kekayaan intelektual ya monggo aja lah gitu. Tapi tadi kalau kita kemudian mensepakati dalam beberapa pertemuan ilmiah menjadi kekayaan intelektual ya, maka yang menjadi yang digunakan dan disepakati oleh para pengajar itu menjadi KI ya. Nah, kemudian saya menambahkan sendiri dengan kata hukum gitu. Kemudian menjadi hukum kekayaan intelektual. Jadi itu asal muasal istilah gitu ya. Ya, jadi ada yang mungkin bertanya kenapa namanya HKI kan. Jadi dari asal kata bahasa Inggris intellectual property right atau hak kekayaan intelektual. Ya. Kemudian tentang konsep HKI. Ya. Jadi ada tiga itu. Ada hak, ada kekayaan, dan kekayaan intelektual atau intelektual sendiri. Hak itu diartikan sebagai kewenangan, ya, kekuasaan. Mungkin juga bisa diartikan kepemilikan, ya, kewenangan, kekuasaan, ya, kepemilikan, adanya hak, ya, atau wewenang untuk berbuat sesuatu. Ya. Tentunya berbuat sesuatu itu harus sesuai dengan undang-undang, ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan juga sehingga tidak boleh kewenangan itu ya bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Ya. Jadi ada hak ya, hak yang dimiliki oleh orang perorangan ya, atau oleh perkumpulan ya, atau mungkin oleh badan untuk berbuat sesuatu. Tentunya itu menurut undang-undang, yaitu pengertian dari hak. Kemudian ada kekayaan. Kekayaan yaitu hal-hal yang bersifat ciri yang menjadi
milik orang. Nah, kekayaan itu kalau dalam konsepnya perdata itu kan berkaitan dengan ya kebendaan ya, kekayaan, kebendaan. Walaupun kalau dulu belajar tentang perikatan itu merupakan bagian dari perikatan, yaitu tentang kekayaan seseorang. Tapi dalam hal ini kalau yang dimaksud dengan kekayaan itu adalah sesuatu yang dimiliki, artinya kan itu benda. Ya, artinya benda. Dan HKI sendiri kan kalau benda itu benda yang abstrak kan gitu. Ya. Jadi haki itu sebuah benda yang abstrak. Yang abstrak yang itu tidak bisa raba dengan panca indera. Nah, di mana tak keabstrakannya itu karena adanya satu tadi sebuah invention, ya, penemuan ya, terkait dengan bagaimana orang itu menemukan ya dengan satu ciptaan yang itu didapatkan dari adanya inovasi. Itulah yang kemudian yang dimaksudkan dengan kekayaan intelektual itu di situ. Jadi orang tidak bisa sembarangan untuk berkreasi atau berinovasi itu. Ya, karena itu dibutuhkan suatu hal yang memang diperlukan sebuah upaya yang itu hanya bisa dilakukan dengan menemukan hal yang baru. Jadi HKI itu mempunyai suatu kekhasan adanya satu penemuan yang baru. Ya, makanya penemunya disebut inventor. Ya. Jadi kalau tidak ada hal yang baru, nah, itu tidak bisa dimasukkan dalam lingkup kekayaan intelektual atau KI. Ya. Ciptaan ya harus ada yang baru, gitu ya. Paten harus ada yang baru. Varietas tanaman pun harus ada tanaman-tanaman yang baru dan lain-lain. Semuanya harus ada kebaruan. Semua harus ada bersifat kebaruan. Ya. Itu menjadi semangat untuk adanya perlindungan. Ya, karena kebaruan tadi itu yang kemudian bisa membawa kemanfaatan bagi masyarakat, orang banyak, maka penemu itu diberikan perlindungan berupa bagaimana jika orang lain memanfaatkan penemuan itu untuk kemudahan dalam beraktivitas sehari-harinya gitu, maka diberikan penghargaan kepada penemunya. Apa penghargaan itu? Ya tentunya penghargaan dalam aspek material, ya, material. Jadi apresiasi itu dengan menggunakan itu dengan secara tidak gratis gitu. Apabila dia menemukan sebuah penemuan yang itu bermanfaat bagi banyak orang, masyarakat luas, maka orang itu yang menggunakan itu bisa memanfaatkannya dengan cara membeli, ya, menyewa gitu, atau hal yang lainnya. Intinya ada apresiasi, ada penghargaan bagi penemunya. Itulah yang menjadi kekayaan yang bisa memberikan tambahan kemampuan ekonomis bagi penemunya. Gitu. Ya, nanti akan saya lanjutkan dengan konsep yang lain. Kemudian berikutnya tentang kekayaan intelektual. Ini yang tadi saya sampaikan, kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Ya, jadi kemampuan intelektual manusia ini timbul dari buah pemikiran, ya, buah pemikiran dari hasil dari dia melakukan eksperimen, penelitian bertahun-tahun, gitu. Maka bisa memunculkan yang namanya penemuan yang baru. Nah, penemuan itu, kemampuan itu, ya, bisa dalam bidang teknologi, ya, ilmu pengetahuan, ya, seni dan sastra, gitu, atau dalam hal pertanian, ya, atau dalam hal industri, gitu, dalam hal dalam hal yang lainnya.
yang itu memiliki sifat kebaruan. Maka dalam kemampuan intelektual ya itu dapat menghasilkan yang namanya pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh produk baru ya, dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis. Nah, mungkin dalam hal ini penelitian itu tidak dimaknai penelitian seperti yang dilakukan oleh dalam dunia akademik ya, penelitian harus begini. Penelitian itu macam-macam ya. Proses itu kan juga penelitian. Mungkin dalam golongan tertentu rangkaian proses ketika dia belajar itu juga bisa ada unsur menelitinya. Ya. Meskipun penelitian itu tidak dengan menggunakan metode penelitian kalau seperti halnya kita dalam dunia akademik gitu ya. Tapi bisa dengan yang lainnya. Artinya apa yang dilakukan berulang-ulang itu memberikan suatu ide gitu. Satu ide, suatu pemikiran ya, bahwa hal seperti ini nanti bisa dibuat sedemikian rupa dan ada yang bisa dimanfaatkan dan bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Gitu. Ya, jadi karena ada kemanfaatan itulah yang diberikan apresiasi atau penghargaan. Jadi intelektual di sini, kemampuan intelektual di sini adalah pemikiran ya, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya. Jadi kalau yang melakukan penemuan itu kan banyak sekali ya, pengorbanannya. Ya tidak hanya biaya saja, tapi juga ada waktu, ya, tenaga, ya, dan lain-lain. Itulah yang diberikan apresiasi, diberikan perlindungan terhadap penemunya. Ya, jadi konsep HKI tadi dia haknya itu dia punya kewenangan untuk sesuatu. Artinya ya ini kan memang dikembalikan kepada masing-masing pihak ya. Ya kalau dia merasa hal ini tidak perlu dia komersialkan, ya silakanlah Anda mau memakai karya saya, itu silakan, itu hak dia. Tapi kalau dia berpikiran sebaliknya, oh jangan, saya sudah menemukan ini dengan susah payah, ya dengan waktu yang tidak sebentar, dengan pengorbanan ya, malam kadang-kadang saya juga harus melakukan riset dan lain-lain, maka nggak bisa dong orang dengan mudah menggunakan penemuan saya, maka dia harus memberikan semacam apresiasi. Itu yang kemudian mungkin disebut dengan royalti gitu ya, royalti dan lain-lain gitu. Ya. Nah, berkaitan dengan HKI itu ada semangat ya, semangat. Memang kok yang dari tadi yang ditekankan itu sepertinya hanya uang saja, hanya materi saja, hanya nilai saja, ya, nilai ekonomis saja. Memang kalau kita berpikir lebih dalam ya, sebetulnya kenapa sih harus ada HKI gini? Gitu. Ya, siapa sih sebetulnya yang pertama kali dulu tuh mencetuskan? Gitu. Nah, siapa sih yang mengenalkan? Gitu ya. Apa sih tujuannya? Gitu. Ya, memang konsep HKI ini ya pertama kali itu kenalkan atau diusulkan oleh negara-negara maju, ya, oleh negara maju. Dalam artian negara maju punya kepentingan. Ya. Namanya negara maju kan dia negara yang bisa melakukan apapun, ya, artinya segala hal yang melalui berbagai macam proses yang didapatkan dari alam, dari bumi dan lain-lain, itu bisa dia manfaatkan dengan maksimal. Ya misalnya
ada negara yang mampu membuat obat-obatan, gitu. Di mana bahan bakunya obat-obatan itu misalkan dari tumbuh-tumbuhan, gitu. Negara-negara berkembang tidak atau belum mampu untuk membuat itu, maka negara maju yang bisa untuk membuat dia menjual itu. Tentunya untuk melakukan suatu pengolahan itu dari apa tumbuh-tumbuhan atau dari bumi tadi atau dari alam itu memerlukan sebuah proses. Prosesnya itu membutuhkan alat, ya, membutuhkan pemikiran, membutuhkan biaya, waktu, tenaga yang itu tidak sebentar. Nah, oleh karena itu, bagaimana supaya negara maju itu bisa memetik keuntungan dari situ? Tentunya itu nanti akan dimanfaatkan oleh negara-negara yang lainnya yang belum mampu untuk mengolah hasil alam atau bumi, gitu ya. Nah, sehingga di apa namanya dikenalkanlah yang namanya tadi konsep kekayaan intelektual itu. Bagaimana bahwa para penemu itu diberikan perlindungan, ya, perlindungan. Nah, dalam sebuah organisasi perdagangan dunia, ya, yang dikenal dengan World Trade Organization, ya, atau WTO, ya, singkatannya WTO, World Trade Organization. Di situ ada aturan tentang kekayaan intelektual, ya, yang singkatannya itu TRIPS, ya, TRIPS, ya, TRIPS, TRIPS. Kepanjangannya adalah Trade Related Intellectual Property Aspect of Intellectual Right, ya, TRIPS. Trade Related Intellectual Property Rights, gitu ya. Ya, TRIPS. Dan itu merupakan salah satu aturan-aturan yang berlaku di WTO. Di samping ada namanya TRIMS, ya. Ada juga GATT, ya, GATT, ya, General Agreement on Tariff and Trades, ya. Juga ada GATS, ya, Trade and Services, gitu. Itu juga selain itu ada namanya di TRIPS, ya, ada TRIMS, TRIPS, ya, GATS, gitu ya. Itu merupakan aturan-aturan yang ada di WTO. Nah, Indonesia itu merupakan salah satu negara anggota WTO. Negara anggota WTO itu anggotanya hampir semua negara di dunia ini yang merupakan anggota WTO. Nah, jadi kalau ada anggota WTO, negara dunia bergabung sebagai anggota WTO, maka dia harus, ya, tunduk dan patuh kepada aturan-aturan yang ada di WTO. Ya. Nah, nanti kemudian ketika dia mengimplementasikan dalam undang-undang di negaranya itu dengan melakukan ratifikasi. Kalau Anda perhatikan, ya, misalkan Anda coba nanti di browsing itu. Ada aturan-aturan dari TRIPS itu, ya, yang sebetulnya mirip dengan aturan-aturan di negara kita, misalkan tentang hak paten, ya, hak merek, itu hampir sama. Terutama terkait dengan jangka waktu dan jenisnya, gitu. Apa namanya? Jangka waktu dan definisinya. Ya. Hampir sama. Jadi itu memang ada kewajiban bagi negara-negara itu untuk melakukan ratifikasi. Ya. Ya, kalau misalkan dia sebagai anggota WTO kok tidak melakukan ratifikasi, memang tidak ada apa namanya sanksinya, tapi kan nanti sanksinya secara moral, gitu ya. Kalau ada permasalahan terkait dengan HKI yang melibatkan negara lain, maka akan dikucilkan, kan, gitu. Nah, sehingga kewajiban itu kewajiban moral. Ya. Kalau tidak dilaksanakan nanti sanksinya sanksi moral juga. Ya. Sehingga negara di dunia ini, ya, itu meratifikasi aturan-aturan WTO yang diterapkan dalam aturan kekayaan intelektual di negara masing-masing. Ya, jadi tapi itu jangan menjadi aturan yang universal, ya, karena memang kalau ada pelanggaran-pelanggaran HKI di negara-negara itu, memang itu tidak otomatis akan kemudian
selesai dengan aturan WTO ya, tapi nanti ada upaya-upaya itu yang melalui arbitrase ya, melalui mediasi dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau itu terkait dengan di negara tertentu ya, maka nanti ya penyelesaiannya itu menggunakan hukum aturan di negara di mana ada terjadi pelanggaran itu. Itu HKI ya. Nah, jadi karena tujuannya memang untuk melindungi inventor ya, melindungi inventor dalam hal apa tadi, material tadi itu, dalam hal yang sifatnya itu nilai yang sifatnya komersial ya. Oleh karena itu dikatakan ya ini materialistik, jadi apa-apa dinilai dengan uang. Jadi kalau ada orang menemukan kayak intelektual, diberikan perlindungan ya, nanti dapat ya semacam lisensi ya, license gitu, bahwa dialah yang memiliki hak atas sesuatu. Maka kalau ada orang yang menggunakan hak itu atau penemuan itu, maka dia harus memberikan royalti atau memberikan sejumlah uang. Gitu. Jika ini materialis. Lalu dikatakan juga sebagai kapitalistik karena ya seolah-olah dalam hal ini yang berkuasa itu ya orang yang punya power gitu ya, power. Ya memang hal yang harus dipahami ya, negara maju itu ya memiliki suatu bargaining bahwa kalau ada hal yang menguntungkan bagi dirinya, sebisa mungkin itu juga bisa menguntungkan. Keuntungannya ya keuntungan dalam aspek yang material ya, aspek yang ekonomis gitu, sehingga bisa menambah kekayaan bagi negara-negara maju. Dan individualistik. Jadi kalau ada orang yang menemukan baik negara maupun individu badan hukum, penemunya itu ya memiliki hak yang tidak dimiliki oleh pihak yang lain. Gitu. Jadi penggunaannya itu manfaat yang khusus gitu. Khususnya adalah hanya terkait dengan penemunya. Ya. Kalau penemunya satu orang ya satu orang. Kalau misalkan dua orang. Tapi kalau komunal ya komunal. Tapi ini cenderung kepada satu hal yang tidak menyeluruh ya. Lebih kepada satu hal yang individualistik. Memang kalau melihat dari istilahnya ini, sepertinya HKI itu kurang baik ya. Dari aspek ya material. Kenapa semuanya dilihat dengan materialistik? Kenapa itu ada hal yang ada unsur kapitalisnya? Kenapa ada unsur individualisnya? Tapi ya semangat ini meskipun seperti itu, maksudnya tujuannya adalah baik ya. Ya seandainya, tapi ini sebenarnya bukan mutlak, namanya begitu. Kalau katakanlah di negara Indonesia lah, ada orang yang bisa menulis buku, menghasilkan karya ilmiah berupa literatur buku. Tentunya kalau ada orang yang bisa melakukan riset, kemudian riset itu ditulis dalam sebuah literatur buku, tentunya kan harapannya memberikan keuntungan bagi researcher itu, kepada peneliti itu. Dia jual buku hasil penelitiannya. Nah, orang yang akan membaca buku itu harus beli. Ya, harus beli sehingga ada keuntungan atau royalti yang dinikmati oleh peneliti itu. Demikian pula kalau terkait dengan teknologi gitu ya. Orang menemukan mesin, orang menemukan teknologi berupa ya, mungkin kendaraan dan lain-lain, itu harus diapresiasi. Jadi orang yang bisa memanfaatkan penemuan dalam bidang teknologi, maka yang menggunakan itu, memanfaatkan itu juga diberikan sebuah kewajiban atau harus diwajibkan memberikan apresiasi berupa keuntungan bagi penemu. Gitu. Misalkan
juga Anda menemukan sebuah karya, ya, karya misalkan tari-tarian, ya, misalkan ada musisi menciptakan lagu, ya, kan lagu itu berhak dia komersilkan, ya. Jadi kalau kita sudah capek-capek membuat lagu ya bagus itu, kemudian ada orang yang memanfaatkannya untuk komersil, misalkan dia bawakan lagu itu di sebuah acara padahal itu bukan lagu dirinya, dan dia memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dengan dia diberikan sebuah honorarium misalnya, padahal itu bukan lagunya dia. Nah, karena itu di sinilah letak sisi positifnya, bahwa penemu atau pencipta lagu itu juga harus diberikan apresiasi, gitu. Dan masih terkait dengan jenis-jenis HKI yang lainnya. Ya, jadi tujuannya itu adalah memberikan perlindungan terhadap penemu. Ya. Tapi sekali lagi di sini tidak berlaku mutlak. Ya. Artinya begini, jika penemu itu dia berpikiran bahwa udahlah, saya tidak perlu royalti dan lain-lain, silakan Anda manfaatkan penemuan saya silakan Anda manfaatkan apa yang telah saya ciptakan dan lain-lain, free, ya sudah, dia tidak itu haknya dia, meskipun dia memegang lisensi. Meskipun dia kalau mau bertindak hukum ya, menuntut atau menggugat itu bisa saja. Tapi karena dia memberikan sebuah kebebasan, itu haknya dia. Nah, disinilah letak perbedaannya. Dalam sebuah penelitian, ya ada penelitian dulu di Bali, ya di Bali. Jadi kan ada pemahat ya patung di Bali itu. Dia dapat membuat patung itu dengan bagus-bagus sekali, dengan karya nilai seni yang tinggi gitu. Tapi ternyata di daerah yang lain ada banyak tiruan-tiruannya gitu. Nah, ketika dia akan wawancara kepada pemahat tadi itu, Bapak ini kan yang membuat patung ini asal muasalnya, dan di luar itu banyak sekali yang meniru, dan mereka pun bisa mengambil manfaat berupa nilai ekonomis di situ dengan menjual kepada orang lain. Padahal Bapak awalnya yang memulai mempunyai ide seperti itu bagaimana? Dan menjawab begini, ya saya itu bisa seperti ini, membuat patung, membuat karya seni ini dulu juga melakukan proses dengan belajar, meniru orang lain, ya, dengan mencontoh orang lain. Jadi kalau sekarang ada orang lain contoh saya, ya biar saja. Kalaupun dia akhirnya padanya bisa memberikan manfaat nilai ekonomis bagi dirinya, ya biar saja. Itu pandangan dari masyarakat di Indonesia yang katakan di pedesaan lah ya. Tapi kalau di masyarakat di kota yang dia itu di masyarakat industri mungkin juga sudah lain berpikirnya. Ya, kalau di masyarakat pedesaan dia masih berpikir tadi itu komunal itu. Udahlah, wong saya juga dalam proses, toh juga ada masa belajarnya, silakan aja. Itu pilihan. Jadi tentang HKI itu adalah sebuah pilihan. Nah, dia mau melakukan upaya hukum kepada orang lain yang menggunakan karya intelektualnya, atau dia bebaskan gitu. Semua ada prosedurnya, dan ini memang sebuah pilihan hukum. Jadi kalau misalkan ada di dalam HKI itu kan ada unsur pidananya. Pidana itu pun juga sebuah delik aduan ya, tidak delik murni. Nah, kalau misalkan ada orang kita tahu, dia membajak lagu kita, dia membajak karya kita. Ya, kalau misalkan kita tahu diam aja, artinya penyidik polisian tidak akan melakukan proses. Tapi kalau kita melapor, mengadu, ada ini Pak, saya ada pelanggaran terhadap karya intelektual, itu baru kemudian diproses. Gitu. Ya, jadi itulah semangat dari HKI ya. Ya, pada tujuannya adalah perlindungan terhadap penemu, ya, inventor.
Ya memang perlindungannya tujuannya adalah dengan untuk memberikan tambahan kemampuan ekonomis gitu, berupa kekayaan bagi inventor. Nah, kalau memang di Indonesia masih beberapa tadi berpikiran yang sebaliknya ya, di daerah pedalaman dia masih berpikir komunal dan religius ya. Ini salah ketik ya. Maksudnya ini komunal dan religius. Jadi kalau memang kalau kalau dari HKI sendiri itu maksudnya tidak komunal gitu, tidak religius. Tapi kalau kita kaitkan dengan kaitkan dengan keadaan masyarakat di Indonesia yang khususnya yang negara berkembang, ya memang semangat HKI itu non komunal dan non religius gitu. Kalau kita kaitkan dengan konsep HKI-nya. Tapi bagi masyarakat Indonesia sendiri ya, dalam memahami di daerah tertentu dia masih berpikir komunal dan religius. Begitu tentang dasar HKI ya, atau karya intelektual. Ya. Karya intelektual adalah hasil suatu pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, ya, desain, seni, karya tulis, atau penerapan praktis suatu ide. Ya. Jadi karya intelektual adalah hasil pemikiran dan kecerdasan manusia. Ya memang kita harus akui bahwa pemilik karya intelektual itu harus memang orang-orang cerdas. Ya. Buktinya apa ya? Dia menemukan hal yang baru gitu. Kalau tidak cerdas tidak bisa. Ya. Yang itu dalam bentuk penemuan. Ya, penemuan yang baru, desain ya. Desain, ada seni, ya, karya tulis ya. Atau penerapan praktis satu ide. Tadi yang dikatakan sebagai penerapan itu yang teknologi tadi ya. Dia tuh berpikir terkait bagaimana memberikan kemudahan bagi manusia. Nah, itu bisa dituangkan dalam sebuah hasil atau produk. Ya, produk. Kalau masih dalam konsep belum jadi HKI. Ya. Jadi HKI itu akan diberikan perlindungan kalau sudah ada hasilnya, ada produknya. Meskipun ada jenis HKI namanya desain industri. Namun desain itu belum bisa dikatakan sebagai sebuah desain yang diberikan perlindungan ya oleh HKI kalau belum bisa menghasilkan suatu produk yang real, yang nyata dan bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat banyak. Ya. Kemudian dapat mengandung nilai ekonomis. Ya, dan oleh karena itu dianggap sebagai suatu aset yang komersial. Ya. Jadi semua apa yang dihasilkan dari kekayaan intelektual itu dapat dialihkan. Dialihkan itu ya dijual bisa. Ya, dijual atau dialihkan dalam bentuk apapun itu bisa. Ya, artinya itu bernilai ekonomis. Ya, bernilai ekonomis. Karena nilai ekonomis ya, dianggap nanti bisa memberikan kemanfaatan dengan memberikan tambahan kemampuan kekayaan berupa nilai ekonomis. Jadi bisa menghasilkan uang lah begitu, gampangnya begitu. Ya itu dasar HKI. Nah HKI itu ya adalah hak eksklusif ya yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual. Gitu. Ya. Jadi hak eksklusif ini tadi yang diberikan penghargaan oleh negara, ya, diberikan oleh negara kepada orang atau kelompok. Ya, jadi pemilik karya itu bisa individu atau kelompok. Memang kalau secara umum sih individu ya, individu. Kalau
kelompok misalkan dalam jenis indikasi geografis itu memang kelompok. Ya, tapi secara umum banyakkan individu atau perusahaan atau badan hukum. Nah, itu haknya yang diberikan di situ. Untuk memegang monopoli. Ya. Monopoli itu sebetulnya boleh. Yang tidak boleh itu praktek monopolinya. Gitu. Ya kalau misalkan yang bisa menemukan dia berhak monopoli. Tapi yang dilarang itu adalah praktek monopoli. Ya, dengan sengaja melakukan praktek monopoli. Tapi monopoli boleh. Gitu. Tidak dilarang. Jadi ini dibedakan ya. Misalkan begini ya, negara punya perusahaan listrik namanya PLN. Selama ini hanya PLN yang bergerak dalam bidang listrik, ya, sehingga negara melakukan monopoli. Tapi tidak boleh negara itu melarang kalau misalnya ada perusahaan lain yang juga akan mendirikan perusahaan listrik dengan nama yang lain. Ya, itu harus diberikan kesempatan. Jadi monopoli boleh, yang tidak boleh praktek monopolinya. Ya, benar-benar bisa dipahami. Ya. Dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual. Gitu. Jadi kalau ada orang yang bisa menghasilkan suatu karya intelektual, kemudian dia melakukan jadi kan dia ada keuntungan individual. Ya, hanya dia yang yang bisa melakukan itu, orang lain belum bisa. Nah, ketika ada orang lain yang bisa, yaitu harus diberikan kebebasan. Artinya kebebasan itu tidak kemudian kebebasan sebebas-bebasnya. Jadi kalau misalkan ada hal yang sama, ya, nanti itu akan juga dapatkan perlindungan HKI, ya, jika tidak ada kemiripan. Jadi harus beda. Menemukan satu hal yang mungkin sama, cuman tidak boleh ada unsur yang sama. Nah, itu boleh. Nanti akan diberikan perlindungan juga oleh negara. Ya, ini adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada orang atau kelompok untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual. Nah, apa aja bentuk-bentuk karya intelektual itu? Ya. Di antaranya ada desain produk. Desain produk ya, kalau dalam jenis KI itu ada disebut dengan kekayaan desain industri gitu. Desain produk itu juga nanti bisa mendapatkan perlindungan ya atau hak eksklusif. Ya, tapi tadi desain industri tidak hanya desain saja, tapi dia harus ada produknya. Ketika sudah ada produknya, maka desain itu bisa diberikan perlindungan. Ya. Kemudian ada literatur, ya, literatur, seni, ya, pengetahuan, ya, software, itu juga termasuk dari karya intelektual. Kemudian nama dan merek usaha. Ya, ini nama merek usaha ya, dalam undang-undang namanya hak merek. Hak merek. Kalau yang sebelumnya tadi ada di dalam hak cipta ya, ada literatur, seni, software itu masuk dalam hak cipta. Kemudian ada know-how dan informasi rahasia. Know-how itu kan dari kata know itu kan mengetahui ya, dan how bagaimana gitu. Di sini artinya bagaimana orang itu tahu dengan cara dia belajar. Belajar itu bisa dengan berbagai macam cara, juga bisa dengan pengalaman. Ya. Jadi dia tahu. Ya. Belajar dan pengalaman. Jadi know, ya tahu. Nah, ketika kemudian dia tahu, maka dia bisa menciptakan sesuatu tentang bagaimana proses sebuah mekanisme ataupun cara untuk menghasilkan suatu produk. How-nya tadi itu. Know how. Nah, itulah kemudian jadi suatu yang bisa menghasilkan sebuah
sebuah pertemuan atau penemuan yang itu bisa dikatakan sebagai rahasia. Nah, ini dalam hak nama yang KI itu namanya ada rahasia dagang. Ya, rahasia dagang. Bagaimana dia itu menemukan sebuah penemuan yang sifatnya rahasia. Misalnya ada perusahaan yang bisa menghasilkan produk mesin pengolah sesuatu. Dia bisa menjadikan suatu hasil. Atau kalau misalkan dalam bidang makanan ya, restoran itu ada resep bumbu masakan. Itu pun juga bisa dijadikan sebuah karya intelektual ya, yaitu termasuk dari rahasia dagang. Kemudian yang berikutnya ada namanya desain tata-letak sirkuit terpadu. Desain tata-letak sirkuit terpadu. Ya. Integrated circuit namanya itu. Jadi kalau ini di Indonesia kan DTLST. IC itu integrated circuit. Itu di Indonesia belum banyak itu. Ya. Menurut informasi yang bisa menemukan DTLST itu baru satu, yaitu dari ITB ya, Bandung. Jadi kalau nanti DTLST itu sebuah komponen lah gitu, komponen yang itu bisa menghasilkan sebuah nanti ada produk elektronik gitu. Itu nanti ada DTLST-nya gitu. Ya. Kemudian ada varietas tanaman. Jadi ada sebuah penemuan yang tanaman itu yang kita bisa memberikan tanaman model baru ya, varietas tanaman ya. Ada mungkin pernah tahu ada semangka tapi kotak ya. Ada toh semangka kotak, walaupun yang kita tahu di Indonesia itu ada semangka bulat gitu. Nah, itu salah satunya begitu. Atau ada jagung ya, sana ada jagung bisi 2 yang gede-gede itu ya. Kita tahu jagung ya biasanya yang biasa gitu, ukuran biasa, bijinya sedikit ya, kecil gitu ya. Ada juga apel ya. Apel itu kalau di secara umum ada apel dalamnya itu putih, tapi kalau nanti ada coba browsing itu ada apel itu dalamnya warnanya itu ungu, itu ada ya. Itu merupakan bagian dari varietas tanaman ya. Dan pasti banyak yang lagi yang macamnya gitu. Nah, apa tujuan penerapan Haki? Tujuan penerapan Haki itu adalah mengantisipasi kemungkinan melanggar Haki milik pihak yang lain. Ya. Antisipasi melanggar HKI milik pihak yang lain. Jadi kalau misalkan nanti pihak yang lain itu memiliki lisensi HKI, ya kalau kita mau gunakan, maka kita harus memberikan royalti atau memberikan nilai uang kepada dirinya. Atau kalau kita mau menemukan juga penemuan yang sejenis misalnya, itu pun harus beda dengan penemuan sebelumnya. Ya. Jadi HKI tadi untuk dilakukan untuk antisipasi itu. Baik itu antisipasi terkait pelanggaran itu berupa pelanggaran penggunaan tanpa izin, maupun ada penemuan-penemuan yang sama dengan penemuan sebelumnya, sehingga harus ada perbedaan di situ. Yang kedua, meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Ya. Jadi ini kalau HKI semangatnya itu kalau tadi ya, monopoli boleh, tapi tidak boleh praktik monopoli. Artinya kalau mau bersaing silahkan. Ya. Nanti kan kalau misalkan ada yang satu hal yang baru lagi, yang lama, jadi lama-lama ya tanpa ada inovasi, nanti yang baru itu yang akan terus yang akan digunakan. Ya, yang lama ditinggalkan, sehingga nanti yang lama itu juga terpacu untuk membuat penemuan yang baru lagi, sehingga terus akan seperti itu. Ya.
Makanya dikatakan sebagai meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Ya. Kemudian lingkup perlindungan dari HKI. Ya. Jadi perlindungan HKI itu sebetulnya terbagi atas dua aspek ya. Ada hak cipta atau copyright. Ya, dan juga ada hak milik industri atau industrial property. Ya. Jadi ada hak cipta, ada hak milik. Selain hak cipta, ya, maka dia termasuk dari hak milik industri. Ya, misalnya paten. Ya. Paten sederhana itu dalam satu undang-undang, itu undang-undang tentang paten. Jadi paten itu ada dua macam, ya. Ada paten biasa, ada paten sederhana. Kemudian ada hak merek dan indikasi geografis. Kok dulu kan undang-undangnya itu hak merek sendiri. Indikasi geografis itu dulu peraturan pemerintah. Tapi undang-undang yang baru tahun 2016 itu undang-undangnya adalah undang-undang merek dan indikasi geografis. Ya. Kemudian jenis yang lain lagi adalah desain industri. Desain industri. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Desain industri itu baru bisa diberikan suatu perlindungan. Desain industri kalau sudah bisa diaplikasikan, sudah ada hasil atau produknya. Kalau di Australia, desain industri itu akan diberikan perlindungan jika sudah ada hasil ataupun produk yang dibuat secara massal minimal sebanyak 300 buah di Australia ya. Kalau Indonesia sepertinya tidak atau belum tidak ada aturan seperti itu ya, belum ada aturan seperti itu. Intinya ada hasilnya gitu, ada hasilnya seperti apa. Kemudian rahasia dagang, ya rahasia dagang, ya kalau rahasia dagang itu gampangnya kalau misalkan ada perusahaan yang dia tuh punya strategi pemasaran ya, bagaimana dia itu memasarkan, nah itu pun juga bisa dijadikan sebagai rahasia. Nah, rahasia dagangnya seperti apa gitu ya. Kemudian kalau ada restoran ya, restoran cepat saji atau restoran apapun itu ya, dia punya resep sendiri, kok bisa makanannya cita rasanya itu lain, itu pun juga bisa jadi rahasia dagang. Itu ada juga perlindungannya. Kemudian desain tata sirkuit terpadu dan perlindungan varietas tanaman. Ya. Paten, merek, indikasi geografis, desain industri, rahasia dagang, DTLST, perlindungan tanaman dan hak cipta. Inilah yang menjadi lingkup ya, dari HKI. Jadi nanti kita akan belajar tentang ini, 8 macam ini ya. Hak cipta, jadi undang-undang itu ada undang hak cipta, undang-undang paten, merek dan indikasi geografis, kemudian desain industri, rahasia dagang, DTLST dan varietas tanaman. Jadi ada 8 jenis ya. Walaupun sekali lagi undang-undangnya merek dan indikasi geografis sekarang jadi 1. Ya. Nanti inilah sub bahasan. Masing-masing ada undang-undangnya tersendiri. Tentang pengaturan-pengaturannya seperti apa, itu ada sendiri. Ya, untuk pengantar dan lingkup, ya, saya kira penjelasan ini mudah-mudahan cukup bisa dipahami oleh Anda. Ya, silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa diajukan lewat grup. Ya, saya cukupkan, saya akhiri materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.